Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi Ningsi dengan NIM 2560015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah fonologi yang berjudul Deret Fonem dan Gugus Fonem. Pada slide ini dijelaskan tentang deret fonem. Deret fonem adalah kondisi ketika dua bunyi bahasa atau fonem yang berbeda berada berdampingan dalam satu kata, tetapi secara struktur keduanya terletak pada suku kata yang berbeda. Jadi, walaupun bunyinya berdekatan, saat diucapkan tetap ada pemisahan suku kata. Deret fonem dibagi menjadi dua jenis, yaitu deret vokal dan deret konsonan. Yang pertama ada deret vokal. Deret vokal terjadi ketika dua huruf vokal berdampingan tetapi dipisah saat pemenggalan suku kata. Contohnya, au pada kata laut dan daun. Lalu ada ai pada kata kain dan kait. Selanjutnya ada iya pada kata kiat dan tiap. A pada kata naas. I pada kata riil. Pada contoh-contoh tersebut, huruf vokalnya memang berdekatan, tetapi tetap berada pada suku kata yang berbeda, sehingga disebut deret vokal. Selanjutnya adalah deret konsonan. Deret konsonan terjadi ketika dua atau lebih konsonan muncul berdampingan di tengah kata, tetapi masing-masing berada pada suku kata yang berbeda. Contohnya, BD pada kata sabda dan abdi, MP pada kata simpan dan sampan, ND pada kata tanda dan panda, RN pada kata sirna, ST pada kata pasta dan sastra. Pada kata-kata tersebut, konsonan terlihat berdampingan, tetapi pengucapannya tetap dipisahkan oleh pergantian suku kata. Jadi, inti dari deret fonem adalah bunyi-bunyi yang berdekatan tetapi tidak berada dalam satu suku kata yang sama. Pada slide ini dijelaskan mengenai ciri atau karakteristik utama dari deret fonem dalam kajian fonologi. Yang pertama adalah intersilabel, artinya dua fonem yang berdampingan berada pada suku kata yang berbeda. Inilah yang menjadi pembeda utama antara deret fonem dan gugus fonem. Pada deret fonem, bunyi tetap dipisahkan saat pemenggalan suku kata. Ciri yang kedua yaitu mekanisme artikulasi. Deret fonem diucapkan dengan jeda atau batas yang jelas antar suku kata. Jadi, pengucapannya tidak langsung menyatu, melainkan ada perpindahan bunyi dari satu suku kata ke suku kata berikutnya. Ciri ketiga yaitu posisi dalam kata. Deret konsonan biasanya ditemukan di tengah kata dasar. Ciri keempat adalah fungsi pembeda makna. Urutan fonem dalam kata dapat membedakan arti atau makna suatu kata. Jadi, perubahan susunan bunyi dapat menghasilkan makna yang berbeda. Ciri yang kelima yaitu kaitan dengan kata dasar. Pembahasan deret fonem lebih difokuskan pada penggabungan fonem dalam kata dasar, bukan pada kata yang mengalami proses imbuhan. Dan yang terakhir ada penulisan ortografis. Deret fonem tidak memiliki penulisan khusus, namun saat penyukuan atau pemenggalan kata, pemisahan dapat dilakukan tepat di antara kedua fonem tersebut. Pada slide ini dijelaskan contoh deret fonem yang dibagi menjadi dua, yaitu deret vokal atau hiatus dan deret konsonan. Bagian pertama adalah deret vokal atau hiatus. Ini terjadi ketika dua vokal muncul berurutan dalam satu kata, namun saat dibagi ke dalam suku kata, keduanya dipisahkan. Jadi, tidak terjadi pelewatan atau peleburan bunyi. Struktur ini menunjukkan bahwa masing-masing vokal tetap mempertahankan posisinya dalam suku kata yang berbeda. Bagian kedua adalah deret konsonan. Ini terjadi ketika dua atau lebih konsonan muncul berurutan dalam satu kata, tetapi tetap terpisah oleh batas suku kata. Deret ini umumnya ditemukan di tengah kata dasar. Secara fonologis, susunan konsonan tersebut tetap diucapkan secara berurutan, namun secara struktural masuk ke suku kata yang berbeda. Intinya bahwa deret fonem dapat berupa kombinasi vokal maupun konsonan dengan ciri utama bahwa fonem-fonem tersebut berada berdampingan tetapi tidak berada dalam satu suku kata yang sama.
Selanjutnya mengenai gugus fonem baik dari segi pengertian maupun ciri-cirinya. Secara umum, gugus fonem adalah rangkaian dua fonem atau lebih yang muncul secara berurutan dalam satu kata dan diucapkan dalam satu aliran ujaran tanpa diselingi bunyi lain. Gugus ini biasanya berada dalam satu suku kata, sehingga bunyinya terasa menyatu saat diucapkan. Gugus fonem dapat berupa kombinasi vokal maupun konsonan dan berperan dalam pembentukan pola bunyi suatu kata. Adapun ciri-ciri gugus fonem sebagai berikut. Yang pertama, gugus fonem terdiri dari dua atau lebih fonem yang diucapkan secara berurutan dalam satu aliran ujaran tanpa jeda yang jelas. Artinya, bunyi-bunyi tersebut tidak dipisahkan oleh pergantian suku kata. Yang kedua, gugus fonem dapat berada dalam satu suku kata yang sama, bukan terpisah seperti pada deret fonem. Karena itu, bunyinya tetap berada dalam satu struktur suku kata. Ketiga, pembentukan gugus fonem harus sesuai dengan kaidah fonotaktik bahasa Indonesia. Fonotaktik mengatur kombinasi bunyi apa saja yang diperbolehkan dalam suatu bahasa, sehingga tidak semua kombinasi fonem bisa membentuk gugus. Yang keempat, gugus fonem berpengaruh terhadap pola pengucapan tekanan kata, serta pembentukan suku kata. Keberadaan gugus ini membentuk struktur bunyi yang khas dalam bahasa dan mempengaruhi cara kata tersebut diucapkan. Slide ini dijelaskan jenis-jenis gugus fonem yang terdiri dari gugus vokal dan gugus konsonan atau klaster. Gugus vokal umumnya berbentuk diftong, yaitu dua vokal yang berada dalam satu suku kata dan diucapkan dalam satu hembusan napas. Kedua vokal tersebut menyatu dalam pengucapan sehingga tidak dipisahkan ke dalam suku kata yang berbeda. Sementara itu, gugus konsonan atau klaster adalah dua atau lebih konsonan yang berurutan tanpa diselingi vokal. Gugus ini biasanya muncul di awal suku kata dan sering ditemukan dalam kata-kata serapan dari bahasa asing karena mengikuti pola bunyi tertentu. Jadi, gugus fonem dapat berupa gabungan vokal maupun konsonan yang menyatu dalam satu struktur suku kata dan mengikuti aturan fonotaktik bahasa Indonesia. Selanjutnya ada perbedaan antara deret fonem dan gugus fonem berdasarkan beberapa aspek dalam fonologi. Yang pertama dari segi posisi suku kata. Deret fonem bersifat intersilabel, artinya berada pada suku kata yang berbeda. Sementara itu gugus fonem bersifat intrasilabel, yaitu berada dalam satu suku kata yang sama. Kedua, dari cara pengucapan. Deret fonem diucapkan dengan jeda yang jelas dan melibatkan dua hembusan napas karena terpisah oleh batas suku kata, sedangkan gugus fonem diucapkan secara berkesinambungan dalam satu aliran udara tanpa jeda. Ketiga, dari jenis vokal. Pada deret fonem, vokal yang muncul biasanya merupakan deret vokal yang terpisah dalam suku kata berbeda. Sedangkan pada gugus fonem, khususnya gugus vokal, berbentuk diftong, yaitu dua vokal yang menyatu dalam satu suku kata. Keempat, dari jenis konsonan. Deret konsonan muncul sebagai fonem yang terpisah oleh batas suku kata, sementara pada gugus fonem konsonan membentuk klaster, yaitu dua atau lebih konsonan yang berada dalam satu suku kata. Kelima, dari posisi dalam kata. Deret fonem umumnya ditemukan di tengah kata dasar, sedangkan gugus fonem sering muncul di awal suku kata dan banyak terdapat pada kata serapan. Terakhir, dari sisi kaidah fonotaktik, keduanya diatur oleh aturan fonotaktik bahasa Indonesia, tetapi deret fonem menekankan batas antar suku kata, sedangkan gugus fonem mengikuti pola kombinasi bunyi tertentu yang lazim dalam bahasa. Secara keseluruhan, materi ini membahas bahwa dalam fonologi terdapat dua konsep, yaitu deret fonem dan gugus fonem, yang keduanya sama-sama berupa rangkaian bunyi dalam kata, tetapi memiliki perbedaan struktur. Deret fonem merupakan bunyi yang berdampingan namun terletak pada suku kata yang berbeda sehingga diucapkan dengan batas yang jelas. Sementara itu, gugus fonem adalah rangkaian bunyi yang berada dalam satu suku kata dan diucapkan secara menyatu tanpa jeda. Dalam pembahasannya, deret fonem mencakup deret vokal dan deret konsonan, sedangkan gugus fonem mencakup diftong dan klaster konsonan. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari posisi dalam kata, cara pengucapan, serta pola suku katanya. Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengetahui bagaimana bunyi-bunyi bahasa tersusun dan bagaimana aturan fonotaktik bekerja dalam bahasa Indonesia. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.